Halo orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang ini hidup di zaman yang serba digital, serba cepat, bahkan serba harus kuat. Tapi kadang dibalik senyum di Instagram, dibalik caption yang lucu, ada hati yang sedang lelah. Bahkan mungkin ada yang merasa tidak cukup, tidak sempurna, atau tidak dimengerti. Nah, kita sering sekali menggunakan kata self-love, healing, dan lain sebagainya. Namun, tidak pasti bahwa semua itu terjadi dalam diri kita. Tapi sebenarnya, jauh dalam diri kita, banyak dari kita yang hanya ingin didengar dan dimengerti. Nah, ini ada sebuah lagu dari Melita Sidabutar yang berjudul Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Nah, lagu tadi sederhana, namun maknanya sangat dalam. Lagu tadi mengingatkan bahwa Tuhan sungguh melihat kita, bahkan di saat kita tidak mampu berkata apa-apa, waktu merasa gagal, atau menangis dalam diam di malam hari. Tuhan tahu, Dia tidak pernah menjauh, tetapi Ia selalu hadir dalam diri kita. Nah, ini juga ada film yang sangat relate dengan generasi kita di zaman sekarang, yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film ini menceritakan tentang keluarga yang bahagia, tetapi masing-masing dari anaknya menyimpan luka batin. Aku tuh baru sadar kalau selama ini aku tuh udah kebiasaan sembunyi. Ketutup sama keberadaan kalian. Pasang kasa, si pelindung, awan yang selalu dapat semua perhatian. Kata-kata itu mewakili banyak dari kita yang dimana kita tidak selalu butuh solusi atau nasihat panjang yang bertele-tele. Kadang kita cuma ingin ada teman yang selalu mendengarkan kita tanpa harus menghakimi. Nah, dalam Injil Matius bab 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, di situ Yesus tidak berkata, "Kuatlah sendiri," tetapi Ia berkata, "Datanglah kepadaku." Yesus memahami kesehatan mental kita, kecemasan, tekanan sosial, rasa tidak aman, dan lain-lain. Ia tidak menuntut kesempurnaan dari kita, tetapi menawarkan pelukan kasih yang hangat. Nah, dalam konteks generasi kita, ayat ini bisa dibaca seperti ini. Kalau kamu lelah dengan ekspektasi dunia, datanglah kepada Tuhan yang selalu sesuai dengan kenyataan. Kalau kamu bingung harus jadi siapa, kembalilah pada Dia yang mengenal hatimu. Nah, kabar gembiranya yaitu Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan menyembuhkan. Ia mengerti air mata yang tidak terlihat di story. Ia hadir melalui sahabat, komunitas, bahkan dalam doa sederhana sebelum tidur pun Ia hadir. Nah, teman-teman muda, jangan takut untuk jujur kepada Tuhan. Kamu sedang merasa tidak baik-baik saja, itu tidak membuatmu kurang beriman sekalipun. Justru, kejujuran itu bisa menjadi doa yang paling indah dan juga paling bermakna. Mungkin
kita bisa mengakhiri ini dengan sepenggal lirik dari lagu tadi. Tuhan